Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, sekarang saya sedang berada di Kudus, Jawa Tengah. Kita sedang grand opening NU Mart. Grand opening NU Mart Gebok Kudus. NU Mart Gebok Kudus adalah produk dari MWC NU Kecamatan Gebok. Jadi punya produk namanya NU Mart. Ya, jadi NU Mart ini adalah konsep dari pengelola atau konsep dari NU atau dari pengurus. Jadi sistemnya, model jualannya, tipe harganya, konsep market plan-nya ada semuanya dari owner. Kami membantu memudahkan gitu. Jadi owner sudah atau pengelola, saya bilangnya pengelola. Pengelola sudah punya konsep, terus sudah punya keinginan disampaikan ke kami terjemahkan, kami translate menjadi ini seperti ini. Begitu. Jadi Toko Mandiri Indonesia hanya membantu memudahkan ya. Jadi owner ini atau pengelola ini tidak mulai dari nol karena sudah punya sistemnya. Kayak owner pengennya menggunakan atau pengelola pengennya menggunakan member card ya, karena di sini juga sudah ada member card, itu kurang lebih ada 3.000 member ya anggota. Termasuk harganya menggunakan dua harga, ada tipe member, non member, ada piece renceng, ada harga promo begitu. Jadi konsep-konsep itu adalah dari pengelola, kami membantu mentranslatekan, menerjemahkan dalam bentuk program atau sistem dan manajemennya begitu. Jadi istilahnya Toko Mandiri di sini tidak banyak berperan, tetapi membantu memudahkan saja, memudahkan karena pengelola sudah punya konsep, sudah bisa menjelaskan kami, Mas saya pengennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana? Bisa enggak? Bisa, begitu ya. Dan informasi sebelah kanan saya, di sana ada kurang lebih perjalanan 2 menit ada minimarket nasional, sebelah sana juga kurang lebih 2 menit ada minimarket nasional. Ya, dan ini di sini dulunya juga tidak tanah kosong, jadi dulu bangunan kantor, terus direnov samping menjadi toko. Ya, dari luar kelihatan lebar, tapi dari dalam kelihatannya kecil. Ya, tetapi sekali lagi saya sampaikan, toko ini mempunyai konsep yang fight minimarket nasional atau fight siap berkompetisi lah, intinya begitu. Kenapa? Karena dari tipe harga yang ditawarkan luar biasa kompetitif. Yang kedua, menggunakan member. Yang ketiga, punya senjata begitu. Artinya punya senjata itu punya minyak murah, punya popok murah, punya susu murah, punya sembako murah atau punya beras murah begitu. Makanya ini saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa ini tidak akan pernah, belum pernah dibahas di konten manapun, bahwa ketika kita fight dengan minimarket nasional, kita pendatang baru, kita harus benar-benar punya konsep yang berbeda. Saya analogikan seperti ini ada ring tinju atau turnamen, sebuah pertempuran ya, juara bertahannya adalah minimarket nasional, anggap saja seperti itu. Kita pendatang baru belajar, terus tiba-tiba jadi pendatang di sampingnya, kalau kita tidak punya sesuatu yang lebih ya, kita akan digilas. Makanya minimal kita punya, misalkan ya, kita avatar, misalkan kita punya pengendalian api, atau kita punya salah satu pengendalian udara, atau salah satu pengendalian bumi ya. Ini senjata utama kita ya. Yang lain-lain itu adalah senjata-senjata yang seperti konsep yang sama, terus manajemen yang sama, cara jual, harga, itu yang lain-lain. Tapi kita harus punya, istilahnya punya value atau punya magnet ya, seperti itu tadi. Contohnya kayak yang di sini adalah minyak murah. Minyak minyak kita itu dijual cuma 13.500 saja ya. Terus beras murah, beras 5 kilo dijual 67.000 rupiah saja ya. Terus gula curah itu di sini dijual 14.800 saja. Jadi sudah punya senjata itu ya. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, ini perlu juga saya tekankan bahwa ketika sahabat Toko Mandiri Indonesia mau buka minimarket yang sekitarnya itu ada minimarket nasional, pastikan punya senjata yang kuat. Jangan hanya sekedar perang saja. Mereka ini sudah 25 tahun lebih, hampir 30 tahun ya di di ranah retail. Kita tiba-tiba datang tidak ada senjata ya repot begitu ya. Jadi saya sangat menyarankan harus punya senjata dulu. Makanya di sini saya kembali lagi menekankan paham konsepnya dulu ketika mau fight begitu. Artinya punya nilai lebih, punya magnet ya untuk menarik konsumen gitu. Karena beda, ini bisnis minimarket gak seperti jualan cilok yang kita bisa di sini sepi, kita bisa pindah, di sini sepi, kita bisa pindah. Kalau minimarket enggak, kita di sini aja. Kayak misalkan ini ada kolam, kita nebar jala begitu, nunggu orang masuk. Begitu kalau minimarket. Beda kayak misalkan orang jualan yang bisa pindah-pindah, kayak sales yang bisa pindah-pindah, itu beda konsepnya. Makanya ini perlu saya tekankan bahwa ketika mau buka di minimarket nasional harus mempunyai medan magnet atau harus mempunyai magnet, harus
mempunyai penarik, mempunyai senjata, mempunyai kelebihan begitu yang lebih dari minimarket nasional begitu ya. Jadi kalau tidak ada itu saya tidak menyarankan. Nah, Mas, caranya gimana tipsnya? Ya, tipsnya bagaimana begitu? Tipsnya adalah cari info gula murah di mana. Ya. Cari info beras murah di mana. Cari info popok murah di mana, cari info susu murah di mana. Kalau popok sama susu box itu kami bisa bantu biasanya. Tetapi untuk popok untuk sembako, telur, gula sama beras itu cari info. Bisa mendapatkan 3 harga murah ini di mana. Ya. Saya sampai kemarin tuh sampai saya WA mitra saya yang di Malang, "Mas, jenengan jualan beras dapat margin berapa?" itu. Karena penjualan berasnya tinggi kan. Dia juga menang saya kira dengan minimarket nasional. "Mas, saya 5 kilo itu ngambil untung 500 perak." Bayangkan ya, modal 60.000 lebih, margin cuma 500 perak ya, adalah supaya untuk narik pelanggan gitu. Jadi pastikan tahu itu beras murah di mana, gula murah di mana, telur murah di mana, atau yang lain ya, minyak goreng misalkan, atau yang lain yang sekiranya itu bisa undang orang gitu loh. Orang akan datang kalau kita punya senjata itu. Tapi nek percuma misalkan kita punya aqua murah, nggak mungkin orang datang ke toko kita gara-gara aqua, ya enggak? Masuk akal enggak? Gitu. Makanya ini harus saya sampaikan terang-terangan supaya benar-benar terang benderang ya. Kembali lagi ke konsep toko ini. Toko ini nanti bukanya jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Jadi trafficnya juga masuk, pemukiman padat penduduk juga masuk, komunitas juga masuk, circle juga masuk. Jadi masuk semua ya. Dari tadi juga tartir, hanya tadi toko buka jam 10, hari pertama grand opening, nanti selanjutnya buka jam 7. Begitu sharingnya terkait masalah ini. Nanti videonya di ini aja, overplay aja persiapan grand opening sama pas tadi awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.